Perhatian, keramat, kisah seram malam Jumat. Hai friend, siapa yang tidak kenal dengan terowongan Casablanca? Orang sekitar Jakarta pasti sudah paham tentang misteri terowongan Casablanca ini. Terowongan yang berada di Jalan Casablanca sampai Jalan Profesor Dr. Satrio ini memang terlihat menyeramkan. Pengguna jalan sering melihat sosok nenek-nenek. Konon, katanya dia dulu adalah seorang wanita yang diperkosa kemudian dibuang di terowongan Casablanca itu. Terkadang ditemani seorang lelaki yang tewas karena bunuh diri atau anak-anak kecil. Bahkan kisah ini pernah dibuat film. Di sini memang sering terjadi kecelakaan. Hal inilah yang membuat cerita terowongan Casablanca semakin banyak dipercaya. Terowongan Casablanca adalah sebuah terowongan yang ada di bawah Jalan Kuningan, Jakarta. Konon, banyak yang percaya bahwa terowongan ini sangat angker. Banyak kejadian aneh yang sering terjadi di terowongan tersebut. Meskipun terowongan Casablanca saat ini sudah ramai, namun tetap saja keangkeran terowongan Casablanca tidak pernah berubah dan seakan menjadi kisah mistis bagi penduduk kota. Bukan tanpa alasan, karena memang tempat yang gelap dan lembab menjadi tempat yang paling disukai oleh para makhluk halus. Dahulu, menurut cerita para penduduk sekitar, terowongan Casablanca sebelumnya adalah bekas pemakaman massal. Sampai saat ini, karena keangkeran dan banyaknya fakta yang mencengangkan publik, sehingga membuat banyak orang yang penasaran. Namun, hal mistis yang beredar bukan hanya isu belaka yang dibuat oleh beberapa pihak sehingga menarik simpatisan dari orang banyak. Ada banyak kisah seram yang menyelimuti terowongan Casablanca, seperti penampakan yang sering mengusik para pengendara ketika melintasi terowongan Casablanca. Karenanya, tidak mengherankan sering terjadi kecelakaan lalu lintas di terowongan ini. Ada banyak peristiwa aneh yang terjadi di terowongan Casablanca. Jalan yang dibangun di atas tanah pemakaman ini memang terbilang angker. Menurut beberapa warga Casablanca, bahkan saat pembongkaran pemakaman ini, ada satu jenazah yang masih utuh. Nah, mulai dari terowongan Casablanca sampai radius kira-kira 40 meter setelahnya, banyak terjadi kecelakaan yang penyebabnya tidak masuk akal. Biasanya, karena pengendara mobil atau motor melihat sosok kuntilanak berbaju merah atau sosok misterius lain yang terbang dan melintas di depan kendaraannya, sehingga pengemudi yang kaget tiba-tiba banting setir dan akhirnya menabrak pembatas jalan. Jadi nih friend, misal saya nih lagi enak-enak naik motor lalu lewat terowongan Casablanca, tiba-tiba mak sliwer gitu, ya saya kaget dong friend, langsung saya banting setir, gitu, beruap, gitu. Tewas kecelakaan friend, tak tanggung-tanggung. Bahkan warga yang tinggal di sekitaran Casablanca kerap dikagetkan dengan suara tangisan yang misterius. Namun anehnya, ketika sumber suara tersebut dihampiri, suara tersebut justru berpindah-pindah. Jadi misal nih friend, suaranya ada di sana, disamperin sama warga, malah pindah ke sana. Saya samperin, suaranya malah sama yang lain, kan sakit friend. Jadi makin jauh suaranya. Jadilah tempat ini semakin angker. Cerita yang serupa tapi tak sama juga ditemukan di tempat ini. Sosok genderuwo dan nenek tua juga sering mengganggu pengendara yang melintas terowongan ini. Menurut sesepuh, pusat kekuatan makhluk astral ada di dalam terowongan itu. Tak cukup sampai di situ friend, karena keangkerannya, bahkan terowongan ini sempat diangkat ke layar lebar bioskop friend, jadi film. Di tahun 2007, warga sempat menghimbau ketika melintasi terowongan ini, ada baiknya para pengendara membunyikan klakson sebagai pertanda bahwa minta izin kepada makhluk penunggu terowongan itu untuk melintas. Warga juga menambahkan ketika melintasi terowongan ini, untuk pikiran kita agar tidak kosong, dan juga jangan lupa untuk berdoa selalu minta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Warga yang baik dong. Kisah-kisah horor yang ada di terowongan Casablanca. 1.
Lokasi terowongan Casablanca dulunya adalah pemakaman massal. Banyak orang yang penasaran dari mana asal-usul cerita terowongan ini sehingga begitu terkenal dan banyak orang penasaran. Akhirnya, beberapa versi cerita pun muncul. Salah satunya, lokasi terowongan ini yang dulunya adalah bekas pemakaman massal. Menurut kabar, lokasi terowongan yang berada di bawah Jalan Kuningan ini dulunya adalah pemakaman massal. Kemudian, pihak pemerintah memindahkan tempat pemakaman tersebut ke suatu daerah. Walaupun pemakaman tersebut sudah dipindahkan, namun warga percaya makhluk halus penunggu pemakaman tersebut tidak ikut pindah, tapi tetap di terowongan tersebut. Makanya sampai sekarang banyak kejadian-kejadian aneh yang ada di terowongan itu. Nah, selain itu, terowongan ini juga terkesan lembab dan gelap. Tapi lembabnya itu berbeda dengan terowongan yang lain. 2. Hantu nenek merupakan korban pemerkosaan. Kalau kisah horor ini adalah versi lain, kenapa terowongan Casablanca bisa sangat angker? Beberapa sumber menyebutkan berabad-abad yang silam, ada seorang gadis cantik yang menjadi korban pemerkosaan. Gadis cantik tersebut dilecehkan secara seksual oleh beberapa orang pemuda, di mana pemuda-pemuda tersebut bergiliran memperkosanya hingga tewas. Kemudian mayatnya dibawa dan dibuang ke lokasi yang kini jadi terowongan Casablanca. Makanya muncul cerita horor tentang seorang nenek yang desas-desusnya adalah perwujudan dari gadis cantik korban pemerkosaan itu. 3. Ada juga kisah seorang yang gantung diri. Terowongan Casablanca makin angker setelah terdengar kasakusuk tentang seorang pria yang meninggal gantung diri di terowongan tersebut. Berdasarkan kabar burung, beberapa tahun silam ditemukan seorang pria yang sudah tidak bernyawa di terowongan ini. Pria tersebut meninggal dengan cara yang tidak wajar. Kabarnya, dia ditemukan meninggal dengan keadaan kain spanduk yang melilit lehernya. Pria tersebut diyakini bunuh diri di depan pintu masuk terowongan Casablanca. 4. Sering terjadi kecelakaan. Terowongan ini semakin bertambah angker setelah terjadi banyak kecelakaan, baik kecelakaan mobil ataupun motor. Beberapa di antara korbannya bahkan sampai tewas. Katanya, mereka para korban melihat penampakan hantu di terowongan Casablanca. Nah, itulah beberapa kisah horor di terowongan Casablanca. Namun, beberapa kisah ini masih dipertimbangkan kebenarannya. Boleh percaya, boleh tidak. Namun, friend, saat kita berkendara, memang kita harus berhati-hati dan sebaiknya berdoa untuk keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Terima kasih udah klik video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.